Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah masuk pertemuan keempat untuk mata kuliah perencanaan bisnis startup. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep product development dalam bisnis startup. Jadi, eh, apa sih konsep untuk membangun produk ya dalam bisnis startup? Nah, pengertian dari product development strategi yaitu tahapan yang mencakup pembuatan suatu konsep, pengembangan, desain, dan pemasaran produk. Mulai dari pembuatan konsep ya. Jadi dalam membuat produk suatu bisnis, apalagi bisnis startup, itu kita butuh tahapan-tahapan. Mulai dari menentukan konsepnya terlebih dahulu, merencanakan konsepnya, kemudian dari konsep yang sudah direncanakan, sudah dibuat, selanjutnya dikembangkan, didesain dengan produk yang bisa diimplementasikan ya. Jadi desain itu tahap implementasi dan sampai ke tahap pemasaran produk. Kemudian strategi ini tentunya diterapkan pada produk yang baru ataupun produk rebranding, produk yang di branding ulang. Kemudian untuk product development itu ada 7 strategi. Yang pertama, ideate. Ideate itu adalah untuk menentukan ide ya. Jadi yang pertama sebelum kita membuat atau mengembangkan suatu produk, kita tentukan dulu idenya. Di sini kita bisa bertukar pikiran, kemudian juga menangkap ide-ide dari orang lain. Misalnya dari eh, pasar, kemudian dari tim kita, itu juga bisa. Kemudian yang kedua, mulai merencanakan perencanaan. Di sini kita bisa menyempurnakan ide yang sudah eh, kita tangkap tadi ya di tahap pertama. Itu kita sempurnakan ide tersebut berdasarkan tujuan strategis, estimasi nilai dan kapasitas produk. Jadi di sini kita sudah mulai merencanakan nih ide itu nanti akan kita implementasikan seperti apa. Kemudian yang ketiga, showcase. Ini memamerkan. Jadi kita di sini berbagi peta jalan dan rencana pemasaran dengan para pemangku kepentingan. Kita sudah mulai memamerkan, sudah mulai mempertontonkan ya ide kita untuk rencana pemasarannya nanti seperti apa. Kemudian di tahap yang keempat, build, yaitu membangun, kita menghadirkan fungsionalitas baru melalui pengembangan dari produk kita. Jadi sudah mulai dibangun nih produknya. Baru di tahap launch, yaitu peluncuran, di sini kita sudah mampu membawa produk ke pasar untuk menarik para eh, target audiens kita atau target market kita. Kemudian baru yang keenam, analyze, yaitu menganalisis, di mana kita di sini menilai produk yang telah kita realisasikan dengan melacak penggunaan dan kecintaan pelanggan. Apakah di sini nanti kita tahu nih produk yang sudah kita build, yang sudah kita launching, itu sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak? Apakah menarik pelanggan atau tidak, dan apakah berguna untuk pelanggan atau tidak. Di sini kita dianalisis. Dan nanti kemudian kita menentukan strategi. Kita tentukan tujuan dan juga em, inisiatifnya. Inisiatif kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki ataupun apa eh, hal yang perlu diperbaiki
ubah gitu. Jadi mulai dari pembuatan ide, perencanaan, kemudian memamerkan ide tadi, kemudian membangun produknya, kemudian baru kita launch atau em, peluncuran, kemudian tahap analis untuk menganalisa produk apakah sesuai dengan kebutuhan konsumen atau tidak, dan untuk menentukan strategi. Kemudian selanjutnya untuk tahapan product development strategi meliputi menciptakan ide, kemudian penyaringan ide, pengembangan dan pengujian konsep, prototype, strategi marketing, marketing testing atau pengujian, dan juga komersialisasi. Untuk 6 tahap ini tadi, mulai dari menciptakan ide. Di sini dalam menciptakan ide, perusahaan harus mampu mengikuti upaya sistematis dalam menciptakan produk baru. Ketika kita menciptakan ide, tentunya kita juga harus menyesuaikan ya dengan kondisi pasar, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan target market kita, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penyaringan ide di sini juga bermanfaat untuk mengurangi biaya pembuatan produk, kemudian untuk meminimalisir resiko gagal dan memilih ide produk yang dinilai layak untuk diproduksi. Jadi tidak semua ide eh, kita ambil ya, tapi ada proses filter. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep, di mana di tahap ini kita harus mengembangkan produk, mengembangkan konsep yang sudah direncanakan tadi untuk dibuat dalam produk nyata atau diimplementasikan, sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat luas dalam suatu segmen tertentu. Nah, di sini proses pengembangan dan pengujian konsep dari ide yang sudah kita saring tadi, itu kita kembangkan idenya. Kira-kira nanti produknya seperti apa. Kemudian kita lempar ke masyarakat. Kita coba uji. Apakah konsep kita ini nantinya sesuai tidak dengan ekspektasi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidak. Kemudian kita buat prototype. Di sini kita buat dalam bentuk draft yang nantinya kita bisa evaluasi dan dipastikan tidak ada gangguan untuk dipasarkan. Kemudian yang kelima ada proses strategi marketing. Di sini harus dikembangkan dengan mempertimbangkan pasar saat ini, kemudian pangsa pasar dan juga target pelanggan. Kemudian dalam strategi marketing itu juga ada beberapa bagian utama, di antaranya proporsi nilai, yaitu keunikan ataupun keunggulan produk. Kemudian deskripsi pasar, target market, keuntungan, harga pasar, anggaran pemasaran dan juga distribusi, serta sasaran keuntungan jangka panjang, penjualan, dan marketing mix. Marketing mix itu ada 4 ya, ada produk, promotion, kemudian ada price, dan juga place atau tempatnya. Kemudian untuk marketing testing yaitu menguji. Di sini eh, pasar yang sesungguhnya itu kita uji dalam skala kecil. Jadi misalnya kita ambil sampel pelanggan kita ambil sampel pasar kita untuk kita uji. Dengan begitu, perusahaan dan juga pihak market dapat mengetahui gambaran dan juga pengalaman pemasaran produk. Supaya nantinya kalau dipasarkan dengan skala lebih luas, pemasarannya lebih efektif. Kemudian yang terakhir ada komersialisasi, yaitu diluncurkan. Di sini perusahaan akan memutuskan apakah produk dapat diluncurkan dengan skala luas,
ditunda, atau bahkan dibatalkan peluncurannya. Ini ya, dari hasil testing ini tadi, kita ambil sampel skala kecil dulu, baru kita tahu nih, nanti pemasaran produknya seperti apa. Apakah akan terus diluncurkan, apakah akan dibatalkan atau ditunda dulu. Nah, kemudian persiapan komersialisasi. Di antaranya ada persiapan produksi untuk kapasitas yang lebih besar. Jadi waktu di testing ini produknya baru produk sampel, belum diproduksi dalam jumlah yang banyak. Kemudian promosi penjualan dan juga iklan ini penting, apalagi saat launching produk baru ya. Kemudian konsep produk baru dalam bisnis itu kita harus punya ide yang bagus. Bukan berarti produk kalian sukses. Jadi misalnya kita punya produk bagus, itu bukan berarti produk itu bisa sukses. Tapi harus ada tahap pengembangan produk yang matang atau disebut product development. Itulah pentingnya. Jadi meskipun kita punya ide yang bagus, tapi ternyata implementasi produknya tidak bagus, jadi produknya tidak sukses. Sehingga yang menentukan produk itu sukses atau tidak, yaitu dari tahap pengembangan produk menjadi lebih matang, siap untuk dikonsumsi. Kemudian konsep produk harus menjelaskan bagaimana produk baru akan menarik bagi pasar sasarannya. Meskipun konsep produk didasarkan pada gagasan bahwa pelanggan lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, ataupun fitur terbaik, beberapa pelanggan lebih menyukai produk yang lebih sederhana dan mudah digunakan. Jadi misalnya perusahaan A itu memproduksi produk ataupun aplikasi startup, itu fiturnya lengkap sekali, kinerjanya bagus. Tapi ada produk B yang meluncurkan produk dengan fitur yang sederhana. Tergantung target marketnya seperti apa. Karena ada pelanggan yang lebih menyukai produk dengan fitur yang sederhana tadi. Kemudian pada saat membuat konsep produk baru harus menguraikan fitur, manfaat, dan perbedaan produk dari produk yang sudah ada. Ini tadi nilainya. Jadi kita harus tahu nilai dari produk kita itu apa. Nilai itu bisa berupa fitur, manfaat, ataupun perbedaan produk dari produk pesaing. Nah, di sini peta jalan bagi manajer produk untuk pengembangan yang menyoroti kebutuhan pelanggan yang diharapkan akan dipenuhi. Sekali lagi, untuk menentukan nilai produk dari segi fitur, manfaat, atau perbedaan produk dari produk lain, itu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian pengembangan produk baru. Tadi kita sudah menciptakan produk baru ya. Selanjutnya produk baru tersebut kita kembangkan. Di sini ada 6 tahap yang melibatkan konsep awal hingga peluncuran pasar final suatu produk. Proses ini membantu membagi tugas dan mengatur kolaborasi lintas departemen dengan cara melaksanakan proses milik Anda. Jadi kita harus tentukan dulu nih, kita harus temukan proses kita untuk mengembangkan produk kita itu seperti apa. Nah, di sini dalam proses pengembangan produk itu menjadi pekerjaan yang menyenangkan sekaligus menantang. Tidak ada dua peluncuran produk yang identik. Mulai dari ide, ide awal hingga riset dan pembuatan prototipe itu pasti berbeda. Meskipun satu perusahaan eh, meluncurkan dua produk sekaligus, itu pasti ada perbedaannya. Tidak ada yang sama identik.
Namun ada proses umum yang bisa membantu kita untuk memulai proses pengembangan produk. Nah, di sini eh, proses pengembangan produk menjelaskan 6 langkah yang diperlukan untuk melibatkan konsep awal hingga peluncuran pasar final suatu produk. Mencakup yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pasar, kemudian meriset persaingan, menggagas solusi, kemudian mengembangkan peta jalan produk, kemudian membuat produk standar yang layak. Ada 6. Jadi dalam pengembangan produk, kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan pasar itu seperti apa. Kemudian kita riset dari kompetitor kita. Kemudian solusi, karena nanti di tahap pertama ini, di langkah pertama mengidentifikasi kebutuhan konsumen, kebutuhan pasar, nanti kita akan menemukan masalah dari pasar itu seperti apa. Sehingga kita harus menentukan atau menggagas solusi. Selanjutnya mengembangkan peta jalan produk. Nanti produk kita itu eh, petanya seperti apa, alurnya untuk sampai ke tangan konsumen itu seperti apa. Kemudian membuat produk standar yang layak. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, proses pengembangan produk telah berkembang dan kini umumnya digunakan dalam membagi setiap langkah menjadi 6 fase terpisah. Dengan begitu, proses bisa diatur dengan lebih baik dan hasil akhir individu dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Kemudian tujuan pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen dan memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif. Ini, memberikan nilai maksimal bagi konsumen dan memenangkan persaingan perusahaan. Kemudian melalui pengembangan produk, baik itu produk baru ataupun produk lama yang dimodifikasi, diharapkan akan mempunyai nilai baru yang lebih tinggi, lebih baik dari hal desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri lainnya. Kemudian di sini ada 6 jenis strategi pengembangan produk baru. Yang pertama, kita bisa tingkatkan nilai produk yang sudah ada. Kemudian yang kedua, memberikan sampel produk kepada konsumen untuk pengujian tadi. Kemudian spesialisasi atau sesuaikan dengan selera pasar. Kemudian menawarkan paket produk. Misalnya satu perusahaan punya beberapa produk, dibuat bundling. Kemudian lini produk baru dan ubah target pasar. Kemudian faktor penghambat perkembangan produk startup. Yang pertama, terburu-buru melakukan ekspansi. Padahal bisnis belum siap, sehingga tak terkontrol dan beresiko bisnis mudah gulung tikar. Jadi akan lebih baik eh, kita pusatkan hal yang benar-benar penting. Jadi sebelum kita melangkah ke tingkatan startup yang lebih tinggi, sebelum kita melakukan ekspansi, akan lebih baik kalau kita fokus pada eh, tingkatan kita saat ini dengan membangun bonding dengan karyawan agar lebih kuat, kemudian menguasai seluruh perangkat lunak dan juga teknologi yang digunakan, memahami cara kerja pemasaran digital, kemudian membangun fondasi pelanggan, mengembangkan ide baru, menyimpan dan eh, baru ide tersebut dipakai untuk waktu yang tepat, itu akan lebih baik daripada kita hanya fokus untuk rencana agar startup kita itu naik ke tingkat selanjutnya. Ini akan lebih penting. Kemudian bermitra dengan orang yang salah.
Karena kalau kita punya mitra yang harus menyamakan visi misi bisnis. Namun kebanyakan bisnis yang dibangun dengan cara yang salah itu akan muncul banyak permasalahan rumit di kemudian hari. Maka pentingnya kita harus bermitra dengan orang yang profesional, yang sesuai dengan tujuan bisnis kita. Kemudian kita juga bisa cek pengalaman kerja dengan mitra tersebut bagaimana. Karena kalau kita salah menentukan mitra, di sini nama baik brand kita di mata konsumen juga di mata investor itu akan eh, terpengaruh. Jadi penting ya kita bermitra dengan orang yang profesional, yang sudah teruji. Kemudian gagal membangun brand yang kuat karena pasar saat ini terlalu kompetitif. Kemudian branding itu adalah penentu. Sehingga kalau kita di awal sudah gagal untuk membranding produk kita, sehingga ya untuk selanjutnya kita akan sulit untuk menggait target market kita. Karena brand itu juga terkait dengan reputasi dari perusahaan. Kemudian juga pelanggan saat ini tuh lebih mementingkan brand yang sudah terkenal, brand yang kuat. Baru mereka sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau ada pelanggan yang disuruh milih ya antara produk yang baru atau produk yang sudah bertahun-tahun launching, bertahun-tahun ada di pasar, pelanggan pasti akan lebih percaya dengan produk yang sudah bertahun-tahun ada di pasar karena brandingnya sudah kuat. Jadi intinya kita harus kenali dulu pelanggan kita, kemudian cari tahu kebutuhannya, kemudian kita koreksi kinerja pemasaran bisnis kita, dan kita coba berikan yang terbaik. Maka dengan begitu, brand kita akan berkesan di hati pelanggan, dan lama-kelamaan mereka akan eh, loyal dengan merek kita, sehingga brand kita akan menjadi lebih besar. Kemudian kurang realistis. Jadi ketika kita memulai bisnis, bisnis apapun itu dimulai tanpa perencanaan. Berarti kita berencana ingin gagal. Sehingga kenapa tadi di tahapan pertama itu harus ada ide, kemudian perencanaan, ya karena eh, rencana itu adalah bagian penting dari bisnis. Kita harus menentukan dulu rencana-rencana kita nantinya seperti apa, agar untuk mengurangi biaya yang tidak diperlukan, untuk mengurangi atau meminimalisir kegagalan, itu penting. Akan tetapi bisnis dengan perencanaan yang matang, namun tidak realistis juga sia-sia. Jadi harus realistis. Meskipun kita punya perencanaan yang bagus, perencanaan sematang apapun, kita juga harus tetap realistis. Kita periksa lagi rencana kita eh, sudah kuat atau belum, realistis atau belum. Kemudian rencana bisnis yang realistis itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, memiliki ringkasan produk dan layanan yang jelas. Jadi kita tentukan dulu di saat perencanaan itu produk kita itu bagaimana. Didukung dengan riset dan analisis pasar. Ini penting kita melakukan riset di awal. Kemudian memiliki strategi dan implementasi bisnis yang terukur, memiliki bagan organisasi dan juga manajemen yang jelas, serta memiliki rencana dan proyeksi keuangan yang menguntungkan. Kemudian faktor penghambat lainnya adalah gagal meminimalkan pengeluaran. Soal manajemen keuangan ya. Karena kebanyakan startup itu gagal bukan karena tidak mampu mencapai margin keuntungan, tetapi karena eh,
banyaknya pengeluaran dari awal tadi. Sehingga pengeluaran terus membengkak. Tetapi pemasukannya segitu-segitu saja. Itulah yang menjadi faktor kegagalan. Nah, di sini, padahal dengan manajemen keuangan yang tepat, bisnis apapun bisa memperoleh lebih banyak pemasukan dengan sedikit pengeluaran. Kuncinya adalah memotong kebocoran keuangan. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam product development? Yang pertama, product management atau manajemen produk. Di sini mereka bertugas menetapkan strategi produk, menentukan apa saja yang dikerjakan oleh tim produk, kapan waktunya, serta mengomunikasikan progres terhadap produk roadmap. Kemudian ada engineer, ini bertanggung jawab atas bagaimana produk dibuat, berkolaborasi dalam fitur dan story pengguna, memperkirakan pekerjaan, merencanakan sprint, dan juga merilis fungsionalitas baru. Kemudian ada innovation, ini tugasnya menyusun strategi baru untuk mendekati masalah yang dihadapi oleh bisnis dan pelanggan, kemudian menggabungkan ide produk tadi dengan hasil analisis pasar untuk mendorong strategi produk dan menghindari stagnasi. Kemudian di bagian pemasaran produk, dia menentukan cara bagaimana produk story-nya, menyusun posisi produknya, menyusun pengiriman pesan, meneliti lanskap kompetitif, menciptakan pesona pembeli, mengelola kampanye masuk ke pasar, kemudian eh, membangun kesadaran merek dan meningkatkan penggunaan merek. Itu adalah bagian tim pemasaran. Selanjutnya di bagian operasional, ini dibebankan dengan kinerja dan kemajuan organisasi. Mereka akan bertugas menyelaraskan anggaran dan proses di seluruh tim, kemudian melacak alokasi resource, resiko dan juga hambatan sambil memfasilitasi kolaborasi antar tim. Jadi ada kerjasama tim di dalam product development itu sangat penting ya, teman-teman. Sehingga penting tadi kita membuat beberapa tahapan dalam upaya pembangunan suatu produk startup, ya karena ada tim-tim yang bekerja. Sehingga roadmap ini penting. Nanti siapa yang menemukan ide, siapa yang melakukan perencanaan, siapa yang memasarkan, siapa yang membangun, siapa yang meluncurkan produk, menganalisis, hingga membuat keputusan itu ada timnya masing-masing. Mungkin itu saja untuk materi hari ini terkait dengan konsep product development dalam bisnis startup. Untuk sesi tanya jawab, saya alihkan ke grup WA ya. Dan jangan lupa untuk absensi di mail Nusa dan eh, terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.